Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPAI akan menjelaskan tentang portofolio optimal dengan metode Markowitz. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator, Rindu Arumsari dari kelas C. Kemudian yang kedua ada Nadika Widuri dari kelas C. Yang ketiga ada Ulfa Yudhistia dari kelas C. Yang keempat ada Devi Triana dari kelas C. Dan yang terakhir ada Destri Putri Permadani dari kelas B. Langsung saja kita mulai. Materi yang pertama tentang model Markowitz. Model Markowitz merupakan model penentuan portofolio yang menekankan pada hubungan return dan risiko investasinya. Markowitz didasarkan atas pendekatan mean atau rata-rata dan varians atau varian di mana mean merupakan pengukuran tingkat return dan varian merupakan pengukuran tingkat risiko. Teori portofolio Markowitz ini disebut juga sebagai mean variance model yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return atau mean dan meminimumkan ketidakpastian atau risiko atau varian untuk memilih dan menyusun portofolio optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadika. Baik, di sini kami memilih beberapa perusahaan, yaitu ada TCID, JK, PT Madun Indonesia Tbk, yang kedua ada Mega JK, PT Bank Mega Tbk di bidang keuangan, yang ketiga ada Mopi JK, PT Mitra Adi Perkasa Tbk, yaitu tentang retail pakaian. Keempat ada Sido.JK, yaitu PT Sido Muncul Tbk bidang di farmasi. Yang kelima ada APEK JK, yaitu PT APEK Indo Pratama Duta Tbk di bidang energi. Selanjutnya ada BID JK di PT Bukti Tbk di bidang transportasi. Yang ketujuh ada UCID JK ada di PT Unicam Indonesia di bidang kebersihan. MGRO.JK PT Mahkota Tbk di bidang pertanian. AALI.JK PT Agra Agro Lestari Tbk di bidang perkebunan. Bumi JK Bumi Resource Tbk di bidang pertambangan. Alasan kami memilih emiten yang berbeda agar tidak melakukan semua investasi pada suatu instrumen dengan tujuan menghindari resiko terburuk jika perusahaan tersebut jatuh. Selain itu juga bertujuan untuk evaluasi performa perusahaan. Saya kembalikan ke Lindu sebagai moderator. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Ya, baik, saya akan menjelaskan portofolio mengenai menggunakan metode Markowitz ini. Jadi pertama kita itu
menghitung masing-masing dari return saham. Caranya yaitu dengan mengurangi saham sekarang dengan saham sebelumnya, kemudian dibagi saham sebelumnya. Semua itu dicari returnnya. Kemudian perhitungan expected return. Nah, dalam perhitungan expected return ini, kita hanya perlu membagi rata-rata, yaitu dengan rumus sama dengan average kemudian dari tabel sesuai sahamnya, dari return per saham. Kemudian menghitung alfa. Alfa ini dihitung dengan menggunakan rumus standar deviasi per saham. Kemudian ada korelasi. Korelasi ini dihitung dengan pengurangan alfa dikurangi dengan pembagian dari alfa dengan expected return. Kemudian kita mencari varian kovarian. Nah, dari varian kovarian ini dicari dengan menggunakan data analisis. Jadi kita mencari menu data, kemudian klik yang data analisis, kemudian ada pilih varian kovarian. Nah, di situ kita harus memasukkan data semua return saham yang kita miliki. Kemudian di checklist sebagian kolom, kemudian bagian untuk melihat hasilnya, kita klik di tabel B50. Nanti hasilnya akan keluar di B50. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Baik, akan saya lanjutkan terkait korelasi, di mana untuk mencarinya sama seperti mencari varian kovarian, kita menggunakan data analysis, kemudian pilih yang correlation, kemudian kita masukkan semua data dari return yang sudah kita dapatkan dari 10 emiten, kemudian kita masukkan input rank-nya, kemudian kita oke, lalu kemudian setelah itu akan muncul seperti ini, seperti hasilnya ini, di mana untuk yang angka satunya ini kita kasih tanda untuk memudahkan di langkah selanjutnya. Kemudian setelah itu kita kasih vektornya 1 sesuai jumlah 10 emitennya, yaitu 10 jumlah emiten. Kemudian setelah kita cari correlation semuanya, kita tentukan nilai A-nya, di mana rumusnya sama dengan MMold kurung buka MMold, kemudian kita masukkan nilai expected return-nya, kemudian titik koma min first, kemudian kita masukkan nilai varian kovariannya, kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian kita kasih tanda titik koma, kemudian transpose, kemudian kita masukkan nilai expected return-nya. Kemudian untuk selanjutnya mencari nilai B, rumusnya sama dengan MMold, kemudian kurung buka MMold lagi, kemudian kita masukkan 1 ini vektor dari 10 emitennya, kemudian kita kasih titik koma, kemudian min first, kemudian kita masukkan nilai varian kovarian yang sudah kita cari, kemudian kita transpose, dan kita masukkan nilai expected return-nya. Kemudian untuk mencari nilai yang C, rumusnya sama dengan MMold, kurung buka MMold, kemudian 1 ini vektor, kemudian titik koma min first, kemudian kita masukkan nilai varian kovariannya, kemudian kita kasih kurung tutup,
titik koma transpose, kemudian kita kasih nilai vektornya, kemudian kurung tutup. Kemudian untuk mencari nilai D-nya, ini sama dengan positif A plus A dikali nilai C ini, kemudian dikurangi nilai B, kemudian dikuadratkan 2. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu di tabel portofolio, dari 10 saham yang kita cari, standar deviasinya dengan expected return-nya itu nilainya kita copy dari tabel awal tadi dengan cara copy lalu paste value transpose dan mengcopy angkanya itu ke dalam tabel yang portofolio ini. Nah, untuk mencari max di standar deviasi ini kita menarik dari tabel yang atas dari angka yang paling terbesar ke bawah sama dengan max dari yang angka terbesar langsung ke bawah. Itu kita mendapatkan hasilnya. Nah, untuk expected return-nya itu berbeda rumusnya. Seperti yang kita ketahui, sudah dijelaskan oleh Ibu juga, yaitu plus B, buka kurung B, dibagi C, tutup kurung, ditambah 1, dibagi C, tutup kurung, dikali X QRT, buka kurung D dikali tutup buka kurung C dikali B 92 pangkat 2 kurang 1 tutup kurung 2 kali. Nah, itu nanti kita bisa mendapatkan hasilnya. Untuk yang MVP, turun lagi ke bawah dikit. MVP-nya. Nah, MVP-nya itu kita cari dengan rumus buka kurung 1 bagi C tutup kurung pangkat setengah. Nah, untuk karena dari resiko terbesar, max resiko terbesar dengan MVP itu resiko terkecil, kita bisa buat dengan 20 portofolio yang sudah kita buat dengan cara kita mencari interval yang sama antar portofolionya. Caranya yaitu dengan plus A93 dikurang buka kurung tanda dolar itu B tanda dolar 92 dikurang B 113 tutup kurung dibagi 21. 21 itu kita dapat dari 20 portofolio ditambah 1. Jadi kita dapat 21. Lalu MVP untuk angka expected return-nya itu dengan rumus sama dengan plus buka kurung B dibagi C tutup kurung ditambah buka kurung 1 dibagi C tutup kurung dikali SQRT dibuka kurung D dikali buka kurung C dikali B 93 pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung 2 kali. Lalu itu kita tarik ke bawah semuanya. MVP dari expected return-nya itu sama rumusnya karena kita menarik dari atas sampai bawah. Nah, untuk scatter-nya, grafiknya itu kita blok dari portofolio yang awal tadi, dari 10 emiten yang udah kita cari, dari standar deviasi, sampai ke MVP yang bawah. Lalu kita mendapatkan garis yang lurus. Nah, dari semuanya, itu kesimpulan yang kita dapat dari perhitungan 10 emiten pilihan tersebut dengan menggunakan metode Markowitz adalah korelasinya positif sempurna karena dari hasil grafik yang ditunjukkan itu adalah bentuk dari set efisiennya merupakan garis lurus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Lindu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang materi portofolio optimal dengan metode Markowitz. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.